Mengerti sama dengan sembuh. Oh ya. Ayo, sama-sama katakan mengerti sama dengan sembuh. Mengerti sama dengan sembuh. Nah, kita akan lihat firman Tuhan malam hari ini. Tadi kita ada tamu ya, mulai sejak tadi siang ya sampai sore. Kebetulan beliau juga adalah sekretaris Komisi Pusat Bagian Pelayanan Mahasiswa Pantai Kosta Pelmap, khusus para mahasiswa. Kemudian tadi beliau bercerita bagaimana mereka membuat banyak acara, khususnya di pelayanan mahasiswa kita, STT kita. Beberapa waktu yang lalu ada satu fakta yang mengejutkan bahwa dari 100 mahasiswa kita, pemuda-pemudi ya, remaja pemuda-pemudi kita yang ikut di bangku teologi, ketika dibuat satu acara yang mungkin sama dengan semacam trauma healing ya, penyembuhan dari rasa trauma, maka secara keseluruhan 80% dari remaja pemuda kita ini, mahasiswa ini adalah orang-orang yang satu bulan ini sedang kita bicarakan. Mereka rata-rata mengalami personality disorder dengan gangguan kepribadian dalam bentuk luka batin ya, dan itu macam-macam. Sebagian ada yang tadi saya lihat videonya sampai histeris didoakan. Ada beberapa pemuda yang mengalami memiliki dendam yang sangat dalam terhadap orang tuanya, dan dia bersaksi sudah 3 kali katanya dia ingin membunuh bapaknya, dan bapaknya sudah dikonfirmasi memang betul 3 kali dia pengen sudah ditusuk pakai pisau. Kenapa bisa begitu? Ada semacam luka-luka batin yang sangat dalam. Sehingga tadi ketika hamba Tuhan ini bercerita, saya merasa tertantang sebab saya ingat 1 bulan ini kita sedang berbicara tentang luka-luka batin, saudara-saudara. Ini menjadi penghalang sebetulnya kenapa kita tidak mengalami kemakmuran. Saya sudah menyampaikan bahwa kemakmuran itu tidak hanya sekedar berbicara tentang materi, keuangan. Tapi kemakmuran itu sebetulnya sedang berbicara tentang kebahagiaan dan kesejahteraan. Ya, itu sebabnya kalau kita tidak mengalami yang namanya pemulihan, kita tidak pulih dari masa lalu kita, dari luka-luka batin kita, maka sampai kapanpun kita tidak akan pernah menikmati namanya kemakmuran. Sekalipun kita banyak uang, ya, banyak orang uangnya banyak tapi dia tidak makmur, dia tidak mengalami sejahtera. Berarti kemakmuran itu sangat berkaitan erat yang namanya sumber daya manusia seseorang. Ya, itu sebabnya penting sekali malam hari kita akan belajar mengerti sama dengan sembuh. Artinya kata kuncinya adalah mengerti. Ya, kita lihat firman Tuhan. Matius pasal 13 ayat 15 dalam terjemahan firman versi mudah dibaca ya. Kita baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Pikiran mereka telah tertutup sekarang. Mereka mempunyai telinga, tetapi mereka tidak mendengar. Mereka mempunyai mata, tetapi mereka tidak mau melihat. Jika pikiran mereka tidak tertutup, mereka dapat melihat dengan matanya, mereka dapat mendengar dengan telinganya, mereka dapat mengerti dengan pikirannya, kemudian mereka dapat berbalik kepadaku dan disembuhkan. Perhatikan, seberapa besar hubungan dari kata mengerti kemudian dia disembuhkan. Mungkin sekarang dalam pemikiran kita kata disembuhkan ini selalu berbicara tentang fisik. Seseorang yang sakit misalnya, ya, puji Tuhan ya, anak kita si Bimas sudah di sini ya, sudah sehat ya, puji Tuhan. Ya, beberapa waktu yang lalu dioperasi, sekarang dia sudah sehat. Jadi kata kesembuhan, sembuh bukan hanya sekedar berbicara tentang kesembuhan fisik, tapi ada juga kesembuhan psikis. Nah, ini yang paling penting. Ya. Kenapa anak-anak remaja kita tadi itu kalau dijumlahkan ya, secara keseluruhan 80%, bayangkan kalau ada 100 berarti 80, bahkan saya bilang tadi 20 itu malu-malu, tidak mengaku. Sebetulnya sejujurnya ini menjadi satu tantangan khususnya bangsa dan negara kita hari ini. Orang-orang muda yang mengalami yang disebut dengan personality disorder. Ini sudah selesai kita bahas. Kenapa seseorang bisa mengalami personality disorder? Karena itu lahir bibitnya, sumbernya, akarnya adalah dari apa itu? Abnormalities. Ya, ada kelainan. Itu yang disebut dengan genetik.
bawaan lahir. Jadi ketika kelainan itu disambut, direspon, ya, dengan kelainan yang sama, itulah yang akan melahirkan yang disebut dengan personality disorder, gangguan kepribadian. Hari ini kalau kita melihat, ya bukan lagi sudah menjadi rahasia umum. Keluarga-keluarga yang berantakan, broken home, ya, itu akan melahirkan potensi kembali generasi-generasi yang dengan gangguan-gangguan kepribadian. Dan dengarkan baik, khotbah saya hari Minggu kemarin, ini yang sering kali tidak disadari. Banyak sekarang orang-orang muda kita secara khusus, para generasi muda, nggak sadar kalau dia sudah mengalami gangguan kepribadian. Ya, loh, ini berbicara tentang apa Pak Gembala, gangguan kepribadian? Itu semua lahir dari luka-luka batin. Orang-orang muda sekarang tidak bisa lagi merespon dengan emosi yang terkontrol. Apapun yang tidak pas di hatinya, coba perhatikan bagaimana reaksi mereka, bagaimana kemarahan mereka yang meledak-meledak gitu ya. Bagaimana sekarang orang-orang muda kita secara khusus udah nggak bisa lagi mengendalikan dirinya. Kalau nggak pas dengan hatinya, dia marah semarah-marahnya. Ini kan lahir sumbernya dari luka-luka batin. Ya, kenapa seseorang bisa begini? Kenapa seseorang bisa begini? Dan sekarang banyak orang tua yang sudah mulai menyerah. Dia nggak mampu lagi menasehati anak-anaknya. Kenapa nggak dinasehati ibu? Kita tanya. Aduh, udahlah Mang Pendeta. Udah kita biarkan aja begitu. Karena nanti kalau kita ngomong sama dia, dia bisa lari. Bahkan ada lagi yang disebut dengan anak-anak muda sekarang, kalau sudah nggak pas di hatinya, kalau tingkat kemarahannya dia bisa sampai melukai dirinya. Ya. Saya sedang mempelajari itu juga. Ada yang saya lupa disebut dengan apa, gangguan kepribadian. Dia bisa marah sampai menjambak rambutnya sendiri dan kemudian membenturkan ke tembok. Kenapa bisa begitu? Itu lahir semua dari luka batin. Ya, banyak orang kaya, tetapi semua lahir dari luka batin. Tadi saya bilang begini, jangankan kaum awam, pendeta pun sekarang banyak membangun gereja karena luka. Dia membangun gereja besar karena luka batin. Ini perlu kita waspadai. Ya, jadi seberapa besar hubungan mengerti dengan disembuhkan. Nah, jadi langkah pertama yang sebetulnya harus dimiliki oleh setiap kita adalah kesadaran. Kita sadar bahwa kita terluka. Sehingga ketika kita sadar sebagai orang tua bahwa kita sedang terluka, maka kita mulai hati-hati. Ketika kita merespon anak-anak kita, hati-hati. Kalau nggak sadar kita, bagaimana kita bisa hati-hati? Kan yang sadarnya kita kan. Dulu di zaman dulu, kalau orang sudah misalnya mau bepergian ke Jawa sana, kalau sudah melewati lintas tengah itu ya, Lahat, itu saya ingat dulu itu, hati-hati. Karena kita akan melewati hutan sepanjang malam. Dan diusahakan jangan di situ lewat malam. Karena banyak di sana bajing loncat katanya. Jadi orang sadar. Yang nggak sadar ini susah ini disembuhkan. Itu makanya beberapa dengan gangguan kepribadian tertentu susah disembuhkan karena dia nggak sadar. Dan ini berbahaya. Kenapa kita perlu sadar? Orang tua dengarkan baik. Kenapa engkau perlu sadar bahwa engkau terluka? Untuk apa? Supaya itu menjadi pengingat bagimu untuk bertindak hati-hati. Ingat. Karena luka akan cenderung direspon dengan luka. Gitu ya. Orang tua yang penuh dengan luka batin akan cenderung membesarkan anaknya dengan luka batin. Itu sebabnya selalu saya katakan, air mata tidak selalu lahir daripada kualitas diri manusia. Kebanyakan kita air mata itu lahir dari luka batin kita, sensitif dia. Jadi kalau saya tanya, kenapa ya Sian itu sensitif? Dia sensitif bukan karena hal yang lain, tapi dia menjadi sensitif itu karena dia punya luka di masa lalu, gitu ya. Nah, kita coba belajar hari ini definisi tentang sembuh. Ya. Ini yang kita nggak tahu selama ini. Secara umum, yang kita tahu sembuh, yang tadinya flu sekarang nggak flu lagi kan begitu ya. Yang tadinya dia demam sekarang nggak demam lagi.
Ya, itukah sembuh? Coba kita lihat secara etimologi kata sembuh dalam bahasa Indonesia terkait dengan kata kerja Inggris heal. Ya, yang berasal dari bahasa Inggris kuno Helen. Ya, mungkin si Helen di sini mungkin. Ya, dan Proto-Jermanik Heilgen. Ya, yang secara harfiah berarti membuat utuh. Dengarkan. Membuat utuh. Nah, ini dengarkan baik. Membuat utuh itu bukan berarti hanya sekadar diservis. Misalnya mobil Mak Marco apa itu? Agia. Bagaimana cara definisi kalau misalnya kategori sembuh? Berarti dia harus dibawa ke pabrik awalnya, dibuat persis seperti semula. Itu arti sembuh. Paham kan? Udah paham sampai sini? Berarti sembuh ini definisinya bukan hanya sekedar yang tadinya asam uratnya kambuh, sekarang nggak lagi. Bukan. Ya, dia dikembalikan sama seperti mobil tadi. Kalau misalnya ada kerusakan, gak hanya sekadar dibawa ke bengkel terus ditambal-tambal sulam begitu, tidak. Tapi dia dibawa ke pabrik awalnya, pabrik semula. Dia kemudian dikembalikan seperti semula. Itu artinya membuat utuh. Itu arti sembuh. Jadi ingat, firman Tuhan itu begitu. Amin. Yang rusak sudah dibetulkan, disembuhkan, itu artinya. Mungkin Anda akan bertanya, kalau begitu Pak Gembala, kenapa saya nggak sembuh? Kenapa? Karena saya tidak mengerti. Ya, membuat sehat dan baik. Makna ini merujuk pada proses pemulihan kondisi menjadi utuh. Jadi kalau kayak si Bimas ada dibelah ya kemarin. Membuat utuh itu artinya nggak ada yang terlihat. Kalau ibu-ibu yang operasi sesar itu masih kelihatan. Jadi kata sembuh itu artinya secara etimologi dia nggak ada bekas. Itu artinya. Jadi tidak hanya secara fisik tetapi juga secara batin, secara psikis, batin. Jadi nggak hanya sembuh secara fisik. Kita harus tahu kenapa hari ini kita malas berdoa. Itu karena luka batin. Kenapa kita tidak semangat mendengar firman? Itu karena luka batin. Ada sesuatu yang sakit. Kenapa kita nggak menjadi orang yang sabar? Karena kita luka batin. Kenapa kita menjadi orang yang sangat reaktif? Itu karena kita mengalami luka, ada sesuatu yang belum sembuh. Ingat, kenapa kita rupanya sakit bagian? Gitu ya. Ya, setiap manusia pasti sakit. Karena sejak dikatakan oleh Raja Daud, sejak dalam kandungan aku sudah dikandung dalam kejahatan, katanya. Dalam kesalahan aku dikandung ibuku. Ya, namanya sudah dikandung dengan kesalahan, pasti lahirnya juga salah. Artinya itu bukan salahmu. Kalau hari ini, anak-anak muda dengarkan ya, para remaja pemuda. Kalau hari ini engkau merasa bahwa engkau punya yang disebut dengan luka batin, itu nggak salahmu. Ya, itu kan nggak salah kita. Si Ishak di belakang, si Beza, dia sudah punya, pasti dia punya kelainan genetik tuh. Apa salah dia? Nanti kan apa salah ibu mengandung, kan begitu kan? Sejak dalam kandungan, apakah waktu di dalam kandungan si Beza ini mamanya berpikir sempurna? Pernah nggak berpikir kotor, berpikir buruk waktu dalam kandungan dia? Kan? Jadi itu semacam keadaan yang nggak bisa kita lawan. Tapi bukan berarti nggak ada obatnya. Ya, sama seperti Adam. Ketika Adam makan buah itu seolah-olah nggak ada jalan keluar. Ada. Allah menyiapkan jalan keluar. Pohon kehidupan yang dimakan oleh si Adam dan si Hawa itu, yang kemudian dia menjadi terputus dengan Tuhan.
Ada kembali pohon kehidupan yang lain yang disiapkan yang disebut dengan salib Kristus, yang memulihkan kembali keadaan itu, sehingga yang tadinya hubungan antara manusia dengan Tuhan sudah thanatos, terpisah, maka oleh karya salib sekarang Bapa dengan kita diperdamaikan melalui karya salib. Itu dipulihkan kembali, dan kita sudah menerima karya salib. Jadi kalau hari ini kita tidak mengalami kesembuhan, itu artinya karena kita tidak mau. Nanti begini loh, ini penting sekali para anak-anak muda, dengarkan baik. Ini penting karena ini menyangkut masa depanmu. Ya, para anak-anak muda dengarkan. Selama engkau masih penuh dengan luka, mau setengah mampus, mau satu mampus, kalian belajar lihat. Kalian gak akan mengalami namanya kemakmuran. Kita mungkin akan sedih bertanya-tanya, Tuhan, kenapa kami gak bisa seperti bangsa Eropa sana, kan gitu ya. Lebih sering mereka Tuhan keperapat daripada kami. Betul gak kira-kira? Lihat kalau keperapat mereka cari hotel yang paling mahal, dan mereka kaget kok murah kali. Saya pernah saksikan satu kali, boru saya dari 50 itu kan menikah. Borunya 2 menikah dengan orang bule, satu dengan Jerman, satu dengan Amerika. Nah, orang Jerman ini ketika pulang ke sini, ditanya, ini perumahannya kayak perumahan-perumahan begini, berapa satu katanya? 160 juta. Murah kali, ambilkanlah 2 yuk, katanya. Coba kita sampai mati masih menyicil. Coba, pernah nggak berpikir kritis seperti itu? Ya puji Tuhan kalau bisa ngambil. Ada sebagian besar memutuskan mengontrak seumur hidup. Coba bayangkan. Ini kan masalah sumber daya manusia. Mereka itu sudah mengalami. Itu makanya mereka itu sering ke psikiater. Itu yang saya harus katakan. Karena para psikiater itu membantu seseorang untuk mengatasi masalah bagian kejiwaannya. Kenapa hari ini aku sering khawatir ya? Kok asam lambungku sering kumat? Lah pergilah ke psikiater. Mungkin bisa dihipnoterapi. Dalam hitung ketiga tidur. Nah, bukan begitu. Dihipnoterapi itu dia kayak semacam ada itu pengobatannya. Ya. Cuman kita ke sana pun nggak ada uang kan? Ya kan, mahal karena per jam. Otto Hasibuan jadi pengacara sekarang kalau nggak salah sekitar $1.000 per jam dia harus dibayar. Coba ayo berapa? 1.000 kali 16 juta per jam. Loh, lihat. Jadi ini penting, makanya dengarkan ini. Kalau kamu tidak sembuh, lihat, percuma kerja. Dan kita tidak akan menemukan tujuan hidup kita. Jadi sudah mengerti, kata sembuh itu tidak sederhana yang kita pikirkan selama ini. Itu makanya kalau lagu sembuhkanku dalam kitab Mazmur, maka aku akan menyembuhkanmu, kata Tuhan. Menyembuhkan di sini bukan sekedar yang tadinya dia penyakit jantung, sekarang jadi nggak ada jantungnya, bukan begitu. Kata sembuh di sini itu berbicara tentang bagaimana dosanya diampuni, karena inilah akar dari semua penyakit. Ketika dosa seseorang diampuni, maka sejatinya dia akan mengalami yang disebut dengan sembuh, heal. Ya. Nah, semua luka dan masalah kita datang dari ketidakmengertian kita. Ya, sekarang bagaimana kalau si Gwen itu bisa mengerti? Maka wajarlah dia luka, betul nggak? Ya kan? Nah, sekarang bapak mamanya kan belum bisa kita deteksi sekarang luka dia. Nanti perhatikan, semakin dia dewasa, semakin kalian kok gini ya. Padahal nggak gitu dia kami didikan gitu kan? Iya kan? Lihat si Beza, dia nggak bisa menolak itu. Bagaimana kita bisa menuntut si Beza? Kamu nggak paham, Beza. Isa, kamu tahu nggak? Dia bilang, bisa nggak dijawab itu? Si Elsa sekarang emang dia mengerti? Coba. Sering nggak tuh kalian berdua teriak-teriak dengan si Elsa? Jangan. Sering. Dinasihati, paling awas. Dia hanya takut dengan gertakan, tapi sebetulnya dia belum paham. Dan yang paling mengherankan bapak mamanya, kok bisa begini gitu ya? Kayak Mama Arga kan, kenapa bisa si Arga ini begitu? Ya, padahal sejujurnya kalau dibilang debat tegasnya aku, kan katanya kan? Iya kan?
Yang pasti dari seperti lagu pertama itu nih, kasih. Nggak dididik dengan kasih ya kan? Betul nggak? Betul nggak kira-kira? Kenapa orang tua nggak bisa mendidik? Karena dia nggak punya kasih. Makanya dikasih namanya kasih. Bisa jadi karena memang kita kan soal kasih ini kan belum tentu kita punya, atau kalaupun kita punya sedikit, nggak terbagi-bagi. Namanya sedikit. Dia masawati joholong mim amate sawati dole dia kurang pa. Serikatina tak udah kuliah nonna kan? Ya kan? Kenapa? Kasih itu lahir dari pengampunan. Sedikit diampuni, sedikit memiliki kasih kan? Betul nggak? Betul nggak? Kita pengen banyak terima, nggak bisa, itu dia hukum surga itu nggak bisa dibodoh-bodohi. Jadi contoh, kamu udah banyak nggak terima pengampunan? Udah, katanya. Oke, maka engkau akan memperlihatkan pengampunan yang kau terima itu dengan kualitas hidupmu, pasti udah banyak juga sembuhnya. Bukan berarti sempurna. Jadi kata sembuh ini sebetulnya, kalau kita definisikan kata sembuh ini nggak akan bisa sembuh kita secara total. Nanti baru di sana, ya kan? Dikasih tubuh yang baru, itu namanya udah sembuh. Kalau udah sembuh nanti udah bisa kayak Sun Gokong kita. Kemana kau? Ke matahari. Pergi dia ke matahari. Kemana kau? Ke neraka. Bisa jalan-jalan ke neraka. Jadi nanti pun mungkin siapa tahu nanti sudah di surga kita. Tuhan, nggak bisa dulu kita suruh itu ke neraka. Ayo. Karena selama Yesus ada, api neraka itu nggak terasa. Amin. Amin. Jadi coba baca sini. 1, 2, 3. Nah, lihat di sini. Kalau Anda mengerti, nah, ingat ya. Kalau kamu mengerti, berarti kamu tidak akan terluka, betul nggak? Tapi bagaimana membuat si Gwen ini mengerti, kan begitu persoalannya kan? Maka pasti dia akan terluka. Masalahnya, kalau nanti si Gwen ini sampai umur 30-40 tahun nggak bisa mengerti kan banyak sekarang begitu ya. Banyak nggak sekarang udah usianya udah 60 tahun tapi nggak mengerti. Banyak kali orang tua zaman sekarang pun banyak gangguan kepribadiannya. Kenapa? Karena dia nggak mengerti. Di bagaimana dia dengar firman Tuhan tapi nggak mengerti dia. Kenapa? Karena dia melihat tapi tidak melihat, mendengar tapi tidak. Betul nggak? Dengar nggak firman Tuhan ini? Mengerti nggak? Belum tentu. Kenapa? Kita tidak memiliki pendengaran yang baik. Ada orang mendengar tapi dia juga mendengar yang lain. Yang handphone lah dipegang-pegang, yang diingat lah tadi anak sekolah diingat tadi dia apa? Pacarnya diingatkan. Tadi. Coba, enak kali kemarin makan ini. Coba konsentrasi kita ini kan menjadi, pikiran kita ini menjadi incaran dari simbolis juga. Betul nggak? Pikiran itu menjadi incaran. Perlu nggak iblis dengan pikiran? Perlu kali. Makanya semakin tinggi luka batin seseorang, semakin bermasalah konsentrasinya. Coba, anak-anak sekarang itu susah nggak fokus? Susah, karena itu bicara tentang luka batin. Kenapa? Lagi-lagi, kenapa orang-orang Eropa itu bisa fokusnya bagus sekali? Dia mendengar pelajaran, matanya ke sana, tangannya mencatat. Ilmu fisikal semua dibabat aja sama dia. Ini apa bidangmu? Enggak ada. Biologi? Enggak. Bahasa Indonesia? Enggak. Fisika? Enggak. IPS? Enggak juga. Jadi apa nih bidangmu? Apa cita-citamu? Mau jadi gubernur? Kata Jola. Mungkin dia punya leadership yang baik. Ya. Kayak si Junior saya dorong lah jadi gubernur lah kau nanti ya. Karena jadi gubernur itu lebih berdampak daripada pendeta, aku bilang. Ya, pendeta mengkhotbahi hanya 100 orang, gubernur mengkhotbahi 1 provinsi. Ya kan? Dengan kebijakan-kebijakanmu kamu bisa mengubah rakyat. Diperkuat sekolah. Coba lihat sekarang, kenapa pendidikan menjadi incaran iblis? Setiap tahun kita ganti kurikulum kan? Setiap pemerintah ganti kurikulum. Tadi taksi kunci saya bawa sama Tuhan. Persislah kayak jagung seberat 47 kilo. Itu pun gak pintar-pintar kan? Kenapa? Sekarang bukan salah anak-anak ini lagi kenapa karena gak pintar. Salah kurikulum kita. Kurikulum kita ini pemerintah kita harus bertanggung
jawab. Kalau itu kan iya. Kenapa nggak digratiskan semua? Kan gitu kan? Karena memang kita udah mental gratis, sudah dipersiapkan pemerintah juga. Dia nggak mengerti. Maka luka itu pasti dia nggak bisa tolak. Kenapa? Karena dia juga punya orang tua yang punya kelainan kan, yang disebut dengan abnormalitis. Tapi sekarang kalau Mama Syarga ini masih terluka, itu salah siapa? Kenapa bisa luka? Karena tidak mengerti. Kenapa tidak mengerti? Ya, itu yang kita bahas. Punya telinga tapi tidak mendengar, tapi tidak melihat, tetapi tidak mendengar, tetapi tidak. Sering nggak kita begitu? Kau dengar nggak firman? Dengar aku firman itu. Kau paham nggak? Paham. Pahamnya aku khotbah itu. Pokoknya kalau khotbah itu, gembala itu belum khotbah udah paham aku. Tapi sakit hatinya banyak. Kalau kamu mengerti, pasti kamu tidak akan sakit hati, betul nggak? Bilang kiri kanan, kalau kau mengerti, kau pasti nggak sakit hati. Kalau kau mengerti, kau pasti nggak kurang ajar, bilang dulu. Aha. Karena hanya di Indonesia kata kurang ajar ini betul keras nggak itu? Tersinggung nggak dibilang kurang ajar? Nah itu karena memang betul itu. Biasanya kalau pas, sakit nggak itu kalau pas sekali? Kalau kami dulu waktu di luar negeri itu, kata kurang ajar itu nggak terlalu kasar itu. Nah kenapa? Yang berhubungan dengan contoh di Indonesia, orang Batak dibelon katanya. Dihindari orang nggak dibelon. Saudara pernah lihat orang dibelon? Fakta membuktikan nggak ada dibelon. Belum pernah ada orang dibelon. Yang ada togelon atau tuakon. Ada. Dibelon itu bagus. Ya. Jadi coba sekali lagi baca. 1, 2, 3. Jadi kalau Anda mengerti, jangan genggam semua. Sampah-sampah nggak usah genggam. Tahu nggak, di dalam pikiran kita banyak kali sampah. Ya kan? Orang buang sampah kita tampung. Ya kan? Banyak nggak orang buang sampah sembarangan? Kalau orang buang sampah sembarangan, jangan tampung. Ini ditampung dalam hati. Apalagi kerjaan suatu hari memungut sampah. Makanya dia jadi sensi. Dikit goncangan, sensitif. Haleluya para yang sensitif. Iya kan? Poin kalian mata. Oh, sorry. Saya diperlakukan. Wah. Apa cita-citamu? Aku ingin menjadi orang terkaya di Siantar. Dah. Sensitif. Lagi cewek-cewek ini kan, ibu-ibu ini kan. Tiru kalian Mama Syirana ini pasti jarang menangis ini. Karena hidup itu harus dihadapi kan begitu kan. Sebab ada ngarok sudah pola sude. Nang matangiso. Soni ruha. Dia pola sude tangiso nonton. Molak tolak pobe tu Jesus alu molo umali sehira iba pengamin. Coba lihat ini. Makanya ininya inti dari kekristenan. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Kamu nggak percaya? Para pelayan-pelayan percayalah. Kemarin para pelayan-pelayan di briefing di sini, ya, nggak gampang loh, ya. Ini dengar, Tuhan itu hitung semua, amin. Dihitung semua ini. Dan setiap orang karena nama aku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak dan ibunya, anak atau ladangnya akan menerima, termasuk anak-anak di sini, ya kan? Oh ini ditinggalkan sih. Kalau ditinggalkan, makanya jangan ditinggalkan. Soalnya mereka juga mulai cinta rumah Tuhan. Ya kan? Tinggalkan anak-anak, tinggalkan ladangnya. Tinggalkan sawitnya. Karena Tuhan akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal.
Tetapi banyak orang terdahulu coba. Jadi kenapa banyak orang meninggalkan Tuhan jadi mundur diri bangku belakang? Karena ininya itu semuanya ini. Ketika disuruh meninggalkan, melepaskan, nggak mau dia, akhirnya yang tadinya dulu depan mulai berpindah ke belakang. Dari belakang makin ke belakang. Lama-lama dia mulai sering-sering nggak datang. Kedengaran sudah pindah gereja. Saya kemudian belajar ketika ditanya, kalau begitu orang Kristen itu harus bergereja di mana katanya? Ya, susah memang. Karena gereja ini kan menjadi tergantung kualitas kita memilih gereja. Kemudian dibilang begini, kamu akan melihat dengan benar kalau kamu sudah sembuh. Jadi sekarang banyak orang mencari gereja berdasarkan luka. Itu makanya ketika dia masuk ke GPD San Semarimun nggak cocok dia rasa. Kenapa? Karena di sini nggak banyak yang luka di sini gitu loh. Karena orang yang penuh luka dia harus mencari supplier baru yang bisa mensuplai lukanya. Sehingga ketika dia masuk GPD Sion nggak cocok. Di mana lah ya ada GPD yang banyak luka-lukanya ya katanya. Maka dapatlah satu GPD yang dilihat di sana pendetanya pun penuh dengan luka. Luka yang kau beri. Sehingga di situ nampak secara penampakan sekilas memang ada seolah-olah kehidupan yang baru, semangat. Kalau di sini kan kita terluka tapi tujuannya disembuhkan. Amin. Makanya nggak mau disembuhkan lukanya masih di sini nggak sekarang? Kemana dia? Out. Karena dia nggak dapat supplier baru. Tahu apa supply? Yang mensupport lukanya itu. Ya tusiamu dong. Jadi sudina dilepas so. Jadi banyak orang menjadi yang terakhir karena dia tidak mau melepaskan. Bilang kiri kanan melepaskan dulu. Lepaskan dulu. Lepaskan HP yang mau jauh. Di uang ini yang paling banyak kita terluka kan? Betul nggak? Masalah pajak ini. Kalau bermasalah pajakmu lihat itu faktor luka. Makanya di luar negeri itu taat pajak, betul ya. Bahkan di luar negeri itu auto debit loh. Itu dari gajinya langsung dipotong. Kalau sekarang aduh gimana? Susah Indonesia bayar pajak susah. Apalagi bayar pajak di gereja. Ya kan? Bayar pajak di gereja susah kan? Halus ya mujo. Pajak 10%. Itu susah. Kenapa? Karena kita banyak luka dan kita nggak datang pada Tuhan sebagai Tuhan aku mau sembuh. Di bagian mana lah kau pengen ku sembuhkan sekarang? Di bagian keuangan ini. Oke, kita mulai dari dalam katanya. Karena satu-satunya untuk sembuh lepaskan. Amin. Relakan. Haleluya. Nah, kata Yunani mengerti. Itu artinya siniosin. Dari kata kerja siniemi, secara harfiah berarti mengumpulkan data, itu artinya. Dia mencari data, kemudian dia memahami, menaruh hati atau mengerti dengan pemahaman yang mendalam, itu artinya mengerti. Jadi jangan cepat-cepat bilang mengerti, ya mengerti. Karena ketika Anda bilang mengerti maka ada konsekuensinya apa? Sembuh. Kenapa kau masih marah kalau kau mengerti? Kenapa kamu masih sakit hati, masih dendam? Dan yang paling parahnya banyak orang sekarang merasa bahwa dia tidak marah, dia tidak sakit hati, dia kalau ditanya, kau mengampuni? Ya, saya mengampuni. Alay, Anda tembak. Alay. Jujur mana yang malu bere, kau jumpa kami dan hara, kau jumpa kubering bunuh, neng muntah. Kenapa tiba-tiba Anda memuntah? Coba, menurut Anda, apakah orang normal bisa muntah? Ketika ibu-ibu sedang mulai mengandung, proses naturalisasi itu dari dalam. Dia kadang-kadang mual. Karena ada sesuatu yang tidak normal seperti biasanya kan. Asal libering mana bu ini amat tanah. Kenapa? Aku setiap kuliah muka muntah katanya. Ada begitu kan. Ada yang ngidamnya itu benci sama suaminya. Itu anak setan itu kayaknya itu yang dalam itu. Anak setan kok masa benci? Memang aneh-aneh kadang ngidam gini. Ada yang nggak boleh pakai parfum kan dulu Bu Gemini pernah. Apapun nggak boleh. Akhirnya saya pakai Apitson ya, Geliga itu cocok kali saya dia rasa. Iya kan? Itu dengarkan baik.
Kalau Anda masih ada unsur-unsur ketika misalnya lihat orang benci kali, itu namanya masih luka. Kenapa aku nggak suka? Kalau bisa memang jangan ketemu sama dia seumur hidupku. Itu luka dan itu nggak boleh. Itu pertanda bahwa Anda belum mengerti. Ingat tadi, kalau Anda mengerti Anda pasti sembuh. Jadi kata Yunani tak mengerti udah paham ya. Nah, langkah untuk bisa mengerti. Nah, dengarkan baik. Ini udah mau selesai. Apa langkah-langkahnya supaya kita bisa mengerti? Halo, tadi mendengar tapi tidak. Makanya pemuda-pemuda remaja saya suruh di depan. Supaya kalian dapat banyak. Ya kan? Ini sekarang bisa nggak mereka pertanggungjawabkan? Vito sekarang kelas berapa? Kelas 9. Oke, kita tes sekarang ya. Tanggung jawab kelas 9 kita tes. Bisa nggak dia? Nggak usah, nggak bercanda. Mungkin tidak nggak datang ya gitu. Maksudnya gini, Niko kelas berapa? Kelas 10. Coba 10. Kalau kita kasih beban di kelas 10 belum tentu dia sanggup. Kita uji, udah sampai di mana kurikulumnya, belum tentu sanggup dia. Kenapa? Ini berbicara tentang tidak mengerti. Ketika guru mengajar, apakah semua kamu mengerti? Kenapa? Karena yang tadi malam kamu tidur jam berapa? Saya monitor itu grup pemuda remaja, ada yang sampai 12:30 baru keluar dia baca ayat. 12:30. Lu kamu tidurlah, sekarang pulang sekolah jam berapa? Bukan sini kok maksudku itu. Ada, aku bilang. Dia pulang dari sekolah jam 5, tidur jam 1. Emang Anda sembokong? Besok pasti. Jadi kalau kita melihat dalam rumus ini, udah nggak sarapan pun tadi pagi kan, udah nggak sarapan, udah bangun dia 6:30 kan, sikat gigi pun enggak. Jadi pakai masker dia, kenapa aku agak flu katanya, padahal belum sikat. Dia nggak dapat. Kamu pengen masuk di mana? UI katanya pula itu. UI. Kita ini sekarang gara-gara TikTok mimpinya tinggi, tapi nggak terbawa kemana-mana. Saya prihatin ini. Prihatin sama remaja pemuda kita ini. Karena belum bisa dibawa go internasional. Sedangkan go nasional aja udah bisa nggak? Go internasional, kita tidak bisa fokus dengan firman kan? Kalau Pak Ngira udah bisa lah. Bisa? Udah mengerti? Sedikit-sedikit. Makanya sedikit sembuh. Banyak sakit. Nah, langkah untuk bisa mengerti apa? Ini. Berikan mata. Mana matamu? Ini mataku. Mana matamu? Ini mataku. Mana matamu? Ini mataku. Mata-mata. Berikan mata, telinga dan hati Anda sungguh-sungguh. Halo. Yang duduk di belakang. Berikan matamu, telingamu dengan sungguh-sungguh. Tapi kan itu bilang, selama lukanya masih parah, susah dia berkonsentrasi. Perhatikan, konteks ini berbicara tentang perumpamaan tentang penabur dengan 4 jenis kualitas tanah. Pertama apa? Pinggir. 2, tanah berbatu. 3, 4. Coba. Ada 4 tingkatan kualitas hati. Kenapa bisa begitu? Karena itu berbicara tentang apa? Pendengaran. Kenapa kita tidak bertumbuh? Kita kekerasan kita seperti tanah pinggir karena kita tidak memberikan telinga kita dengan baik. Kita dengar firman separuh yang kita tangkap begini. Haleluya, tangis deh bananya. Alana ada di sini kata diberkati. Kok puas kita amin. Haleluya. Nama sahid itu Tuhan di mana? Dengar, berkat itu dampak, akibat. Sekali lagi, diberkati itu akibat. Kenapa nggak semua orang diberkati? Karena nggak semua orang dapat sebabnya. Ada sebab akibatnya. Matius 7:7 sampai 8. Mintalah, ya, maka akan diberikan kepadamu. Halo, dengarkan. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu.
Carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Amin. Jadi bagaimana langkah-langkah supaya kita mengerti, dengarkan. Maka kita harus punya kerinduan, kesadaran. Haleluya. Remaja pemuda, dengar, apakah kamu hari ini sadar sebagai orang yang membutuhkan Tuhan? Sadar nggak? Sadar nggak itu? Enggak. Sadar? Apakah kalian menyadari sekarang betapa perlunya aku Tuhan? Sadar nggak? Enggak. Enggak apa-apa, jujur mereka kan. Sadar nggak itu? Kan tingkat kesadarannya kurang. Sadar nggak? Sadar. Maka kalau kau mulai sadar, maka kau mulai meminta. Ada orang mintanya cuma sekali. Ada orang minta aja terus dari Tuhan. Enggak apa-apa. Di dunia ini yang nggak boleh kita pengemis sama orang. Sama Tuhan jadilah pengemis sejati. Amin. Amin. Jadilah pengemis sejati. Maka remaja pemuda, dengarkan baik. Apa yang harus Anda minta pertama kali dari Tuhan? Supaya cita-citamu lebih daripada apa yang kau harapkan. Minta supaya kamu disembuhkan Tuhan. Gak ada yang bilang amin. Nah, si Quincy aja udah. Karena dia menari setengah hari. Coba minta. Apa yang paling pertama Anda minta sebagai orang tua? Minta disembuhkan Tuhan. Ya, Pak Randu minta disembuhkan Tuhan. Karena ini akan berdampak kepada semua usaha. Ingat, dari dalam hati, jagalah hatimu dengan segala. Karena dari dalam hati, hatimu memberikan hidup kepada pekerjaan. Amin. Amin. Pelihara bebek, telurnya besar-besar. Karena hatinya bersih. Ayo ini kuat. Stres bebeknya. Dan tahu nggak, dengan anjing aja perlu disayang-sayang. Sehat loh anjing kalau disayang-sayang. Anjing yang dibentak-bentak terus dia punya personality disorder. Asal datang tuannya, udah gitu. Bebek pun begitu. Contoh-contohnya dilihat Mama Skris. Dikasihlah telur minimalis. Cuma segini. Dibilang telur puyuh, enggak. Bebek asli ini. Iya kan? Apa yang kau kerjakan kalau itu lahir dari kualitas dirimu yang terbaik? Gabe nani ula sinur napinaha. Haleluya. Itu makanya saya bilang itu kemarin di pada pelayan. Nah tua-tua mendokon molo soe ni allang soe mandi tahun. Tahu itu? Molo raja ni huta ngamat jalo soit. Maka kalau dia meninggal dulu, bapak mertua kan begitu. Dao ngamang. Romak kana tua-tuanya teman. Molo soe ngadi allang soe mandi tahun. Ai nasida raja ni huta do minna. Ngadi jalo nasida soit. Berarti kalau namuru soit, berarti langsung nak kon horbo do belgaru beno notong itu. Kalau engkau udah terima yang terbaik dari Tuhan, berikan yang terbaik. Amin. Amin. Nah, dengarkan, seseorang hanya bisa memberi sesuai dengan apa yang dia terima. Itu makanya kita sulit memberi yang terbaik karena kita tidak memiliki yang seperti itu. Jemaat yang hanya punya duri, maka dia hanya bisa mempersembahkan duit. Sabar mamu amang katanya. Hanya ini Tuhan, suga ibu di mana? Persembahanku duri. Karena dia hanya punya duri. Jadi ingat, langkah untuk mengerti apa? Kasih telingamu. Coba, minta. Amin. Sama-sama remaja pemuda katakan minta. Jadi sebelum jadi tentara, sembuh dulu. Nanti kalau dia jadi tentara penuh luka, coba bayangkan. Dia akan tunjangi orang. Ya kan? Kayak kemarin siapa itu yang meninggal lalu? Kasihan. Matius 5:6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan miliki rasa lapar. Kalau Anda siapa sih yang pernah lapar? Angkat tangan. Pulang sekolah pernah lapar enggak? Pernah lapar? Ketika sampai di rumah gimana? Serius enggak untuk mencari makan itu? Miliki seperti itu. Kalau dengar firman jangan ada yang main-main. Amin.
kasih. Kenapa si anu lebih baik? Kenapa si anu mampu? Kita nggak mampu. Bukan karena si anu lebih banyak duitnya. Kadang-kadang memang kalau si anu dah bawa isong dah bawa ala nganggodang dari jalur nasi dah. Memang nganggodang di jalur satu ani. Mau lo na asing, godang di jalur ledang di persuade mana dong? Saya mau tanya, banyak nggak yang sudah Anda terima dari Tuhan? Ini, cepat, biar cepat kita. Banyak nggak yang sudah Anda terima dari Tuhan? Banyak nggak? Banyak. Kenapa yang Anda berikan cuma sedikit? Kalau Anda banyak makan, mohon maaf, berak sedikit, masalah itu. Harus seimbang. Mau gudangi jalo gudang liang. Amin. Artinya, mau adong di jalo hodang di leko i di parsuada home. Betul nggak? Betul nggak? Apa itu bahasa Indonesia di parsuada? Nggak dianggap. Banyak dikasih Tuhan, tapi dia nggak akui. Itu makanya cuma sedikit yang ada, itu bukan cuma sedikit, nggak dikasihnya. Makanya saya sudah bilang, ini penting. Ya, semua harus paham. Ya, kalau kau pelihara berlebih dan kemudian baru kau jual, ingat pekerjaan Tuhan. Amin. Amin. Ada sebagian penjualan babi katanya, oh puji Tuhan. Jalo mana Tuhan, selas mana Tuhan. Kalau kau panen padi, ingat pekerjaan Tuhan. Amin. Kalau kau panen jagung, ingat pekerjaan. Apapun yang kau terima dari Tuhan, diberkati Tuhan, ingat pekerjaan Tuhan. Itu langkah untuk bisa sembuh. Mazmur 119 ayat 6. Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatan dan janganlah kepada tahu apa terlebih itu? Utung. Bilang kiri kanan, utung, bilang dulu. Holan utung. Bukan ke situ, condongkan hatimu kemana? Firman Tuhan. Bukan hanya pada happy. Mulut happy. Bodoh amuro 50.000 non na parsalah. Boy mang, boy tato. Ale bodoh amuro non kebaktian. Ari ay. Tangguyan. Betul nggak? Mau lo yang dotong rope udah haba-haba. Serius nggak itu? Kalau contoh hari Jumat ada pembagian di sini 1 juta per kakak, tapi harus datang suami istri bawa KTP dan kakaknya katanya. Terus datanglah hujan. Ayolah, gelisah nggak saudara itu? Atau emak paling anot tu bidan ariami 100.000 belum suntik, sisa sampai 100.000 naik. Memang datanglah dia, demamlah mereka suami istri, bikin laki bidan ariami kali 2, 200.000, masih untung nggak 800.000? Masih untung. Ternyata dampak daripada disuntik itu harus dibawa ke Medan lagi, diminta 80 juta. Itu namanya buntung. Tapi biasanya untuk uang kita nggak berpikiran panjang, betul nggak? Betul nggak? Apapun resiko, nyawa pun. Contoh, itu seperti bilang, adalah dari Bangla saudara di bagasi kereta itu ada di situ 100 juta, ada tak kasih uang, batanglah perampok. Mana yang duluan ada selamatkan? Nyawamu atau uangmu? Menyelamatkan uangnya, dia hilang nyawanya. Terus datang begal ini enggak tega juga dia. Oh Tuhan, dibiarkan begitu. Ada juga begal pencuri itu satu kali ada gereja dicuri, masuk pencuri di gereja. Semua diambil, musik diambil, semua diambil. Wah, pokoknya diambil semua alat-alat musik. Nah dilihatlah begini, berarti persepuluhan. Belum diambil perpuluhan. Ini gimana bos katanya? Jangan ambil, milik Tuhan itu katanya. Pencuri. Ini pasti GPD ini mencuri. Milik Tuhan. Pencuri aja tahu. Kita kan nggak tahu itu kan. Semua diangkat di Kalimantan ini katanya. Diangkat semua perpuluhan kalian. Jangan, milik Tuhan, hati-hati kalian. Perpuluhan itu nggak diambil. Kalau kita berani nggak? Kurang kali kan.
Aku yang mau Tuhan itu SDM. SDM itu makanya Paulus mengatakan jangan memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Lembu itu kalau lagi mengirik, makan nggak dia? Ngunyah nggak? Sambil makan dia kan? Jangan dilarang. Emang pendetamu itu nggak makan? Lembu kah pendetamu kan seperti itu ya? Waduh, ngerti. Itu makanya saya bilang setiap jemaat punya tanggung jawab juga untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Amin. Ya ada di ngotamu soal aja, mang ada boleh gembala nabi hari ngotamu soal ini. Ya dong. Ya ada pemarsian soal ini, nengok. Mang ada boleh kalah. Pada ditanya lapang bulan itu. Kalau on, tur bulan sebulan. Ingat kamu baru tanya kon. Miliki perlengkapan senjata. Jadi bagaimana supaya Anda bisa mengerti, supaya Anda sembuh? Yang pertama tadi berikan, matamu berikan. Nah, yang kedua apa? Nah, ini yang paling penting. Miliki senjata. Ini hidup ini peperangan. Jadi yang gak punya senjata, udah bisa bayangkan gitu jadi apa? Jadi tape. Itu enggak? Betul nggak kira-kira? Dalam filosofi perang, apa yang paling kita perlukan? Senjata. Karena senjata itu berbicara tentang pertahanan diri. Efesus 6 ayat 10 sampai 18. Terjemahan versi mudah dibaca. Pakailah seluruh senjata Allah sebagai kesimpulan. Jadilah kuat dalam Tuhan dan kuasanya yang besar. Perhatikan. Pakailah semua pelindung dari Allah. Pakailah senjata Allah supaya kamu dapat melawan tipu daya iblis. Jadi miliki. Anda nggak akan luka kalau Anda punya senjata, karena Anda punya perlindungan diri. Amin. Contoh mama, baby kau katanya. Memang sebentar kita agak sedikit merespon kan. Anda lama-lama firman Tuhan itu menetralisir racun-racun dalam pikiran. Itu emang. Sudah baby ya. Nah gitu kan. Ada yang memang langsung dia memang sadar. Iya memang pengalaman kosong baby. Mulai hati madalai katanya. Ada begitu. Saya nggak sadar tadi rupanya melatih, sehingga dengan itu berubah dia jadi anjing. Yang penting berubah dari babi menjadi anjing. Tergantung siapa yang pancing kan? Betul nggak? Betul nggak? Kita ini menjadi makhluk jelmaan, tergantung siapa yang beli. Kadang-kadang babi, kadang-kadang anjing. Nah, tergantung pesanan. Peperangan kita bukan melawan manusia di bumi ini. Nah, dia bilang jual makhluk perang. Kita berperang melawan pemerintah, bukan pemerintah SBY, bukan Prabowo, bukan ya. Penguasa dan kuasa dari dunia kegelapan ini, dan berperang melawan roh-roh jahat. Ini sekarang, tahu nggak? Yang paling sekarang terasa, ini sudah mulai ditingkatkan juga dilipat ini daripada dulu. Makanya lihat sekarang, bayi sudah cuci darah, Tadi saya kasihan kakak kami yang cuci darah. Anfal tuh dari kemarin udah bengkak. Terus tadi dokter mendiagnosa ternyata kan dari sini dibuat permanen, udah infeksi. Di sini nggak bisa lagi. Saya pikir setia nama tu sukonna. Arwah, oh Tuhan, malam jonok deh. Ya, sekarang roh-roh setan ini sudah 2 kali lipat bekerja. Hati-hati loh. Itu makanya itu disebut personality disorder itu makin marah. Coba. Itulah sebabnya kamu perlu memakai senjata Allah yang lengkap. Kemudian pada hari yang jahat kamu dapat berdiri teguh, dan apabila kamu telah menyelesaikan seluruh peperangan, kamu masih utuh. Amin. Habis berbeda, tetap aman. Amin. Ketika kau disakiti, habis itu tetap berdiri. Haleluya. Nani songgak kan? Tetap melayani Tuhan. Amin. Itu maksudnya ini. Kan hari Minggu itu kan disonggak juga kan? Sama si Kristus dimarahin. Tetap utuh. Itu artinya ini. Dihina tetap utuh. Jadi berdirilah teguh dan mereka tinggalkan kebenaran dan berjira hidup yang benar. Dan pada kakimu pakailah kabar baik tentang damai sejahtera untuk menolong kamu berdiri teguh. Juga pakailah iman sebagai perisai. Dengan itu kamu dapat menahan panah jahat dari iblis. Jadi setiap hari sekarang iblis itu memanah. Kita enggak sadar. Makanya
Makanya disadarkan betapa pentingnya ketika Anda bangun berdoa. Itu perlindungan roh. Lihat ayat 17. Terimalah keselamatan dari Allah sebagai ketopong dan ambillah pedang roh, yaitu ajaran Allah, firman. Kenapa itu penting baca firman? Karena itu pedang, senjata dalam pikiran. Ketika iblis ingin mengganggu pikiranmu, bagaimana caramu melawan? Bukan hanya dengan pengetahuan di sekolah, tapi dengan firman. Seperti Yesus mengalahkan iblis dengan ada firman tertulis. Ada tertulis, itu enggak? Ada tertulis. Lihat, berdoalah senantiasa dalam. Ayo, betapa pentingnya Anda mengawali hari dengan berdoa. Berdoalah supaya Anda tidak kena panah. Coba bayangkan kenapa hari-hari itu lesu sepanjang hari, jatuh kepalanya. Itu bukan hanya kekurangan darah, tapi itu namanya spiritualnya, rohnya sedang dipanasin jahat. Sehingga dia sering begitu kan? Episode jadi deh. Banyak mau ini coba mendengar tapi tidak untuk melakukan. Coba ya, berdoalah senantiasa dalam roh, berdoa dengan segala jenis doa syafaat. Dan mintalah semua yang kamu perlukan. Untuk melakukan itu kamu harus senantiasa siap sedia, jangan menyerah. Berdoalah senantiasa untuk berdoa. Amin. 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 Jadi ada dua cara yang harus kita lakukan supaya kita dalam tahapan. Yang pertama, kalau dengar firman seriuslah. Amin. Jangan bilang ulama kami membola kami 1 jam, kadang beliau 1 jam, kadang sesuai dengan kebutuhan. Aku pun jujurlah, kalau bisa 10 menit pun jadilah, habisi persembahan jadi. Mau lu gue dodak pola merjani telek kamu durung-durung menit jadi masuk menit. Tapi bukan sahana semacam itu, susah. Kita harus paham. Haleluya. Puji Tuhan. Apa tadi? Bagaimana langkah-langkah mengerti tadi? Berikan. Baru apa lagi? Anda harus punya perlengkapan senjata rohani. Haleluya. Uang bertinggal, tapi uang gak bisa menjadi senjata rohani. Ada senjata rohani. Apa itu? Semua dari sudah bilang. Firman Tuhan, iman, dan lain sebagainya. Sampai di sini Anda mengerti? Anda mengerti?